Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Maharani Putri dengan NIM 18117017. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik bulan sebagai satelit bumi. Karakteristik bulan sebagai satelit bumi. Bulan selalu berputar di sekeliling bumi atau di sekitar bumi karena mereka mengorbit matahari. Sisi yang sama dari bulan selalu menghadap bumi. Jadi yang selama ini kita lihat merupakan sisi yang selalu sama dari bulan. Permukaan bulan memiliki bagian gelap yang disebut Maria dan dataran tinggi yang terang yang disebut dengan Tere. Bulan memiliki kerak, mantel, dan juga inti. Tetapi bulan tidak memiliki air maupun atmosfer. Bulan merupakan satelit alami dari bumi yang memiliki diameter 3.476 km. Gravitasi di bulan hanya 1/6 gravitasi dari bumi. Selanjutnya akan membahas mengenai karakteristik bulan. Yang pertama ada permukaan lunar. Lalu yang kedua ada sebuah kawah di permukaan bulan. Lalu yang ketiga ada bagian dalam bulan. Yang selanjutnya ada fase bulan, lalu ada pasang surut air laut, dan terakhir ada gerhana bulan. Yang pertama akan membahas mengenai permukaan lunar. Jadi bulan ini tidak memiliki atmosfer. Karena suhu moderat atmosfer, rata-rata suhu permukaan bulan pada siang hari adalah sekitar 225 derajat Fahrenheit. Sedangkan pada malam hari turun menjadi minus 243 derajat Fahrenheit. Selanjutnya akan membahas mengenai sebuah kawah di permukaan bulan. Jadi bulan ini memiliki permukaan yang sangat unik. Fitur dari permukaan bulan termasuk kawahnya berbentuk mangkuk atau setengah lingkaran yang disebabkan atau berdampak dari meteorit. Nah, jika bumi tidak memiliki lempeng tektonik ataupun erosi, permukaannya juga akan ditutupi dengan kawah dari meteorit. Di permukaan bulan ini tidak ditemui danau, sungai, bahkan genangan air sekalipun. Namun, telah ditemukan air dalam bentuk es di kawah yang sangat dingin dan terikat di tanah bulan. Selanjutnya, bagian dalam bulan. Seperti bumi, bulan memiliki kerak yang berbeda, mantel, dan juga inti. Struktur internal dari bulan ini menunjukkan inti kecil logam yang berwarna kuning, mantel primitif berwarna oranye, mantel tipis berwarna biru, dan juga kerak yang berwarna abu-abu. Analisis bulan batuan menunjukkan bahwa ada juga kemungkinan tingkat tinggi zat besi dan titanium di dalam mantel bulan. Nah, keraknya ini terdiri dari batuan beku yang kaya dalam unsur-unsur oksigen, silikon, magnesium, dan juga aluminium. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai fase bulan. Jadi, bulan ini mengalami perubahan bentuk jika dilihat dari bumi. Perubahan bentuk ini dinamakan atau disebut sebagai fase bulan. Fase bulan ini dikenal dengan perhitungan sinodis atau perhitungan komariah yang terulang selama atau setiap 29 hari. Nah, di fase bulan ini terdapat 5 fase. Yang pertama, ada fase bulan baru, lalu ada kuartir pertama, bulan purnama, lalu ada kuartir ketiga, dan terakhir kuartir keempat. Di fase bulan baru ini, bulan tidak terlihat atau tidak nampak dari bumi. Jadi, warga atau masyarakat bumi tidak dapat melihat bulan ketika di fase bulan baru. Lalu kuartir pertama. Nah, di sini itu bulan berbentuk seperti bulan sabit karena hanya setengah dari permukaan bulan yang dapat tersinari oleh matahari. Lalu selanjutnya bulan purnama. Nah, di sini itu bulan terlihat seperti lingkaran penuh seperti ini. Nah, itu disebut dengan bulan purnama atau fase bulan purnama. Setelah fase bulan purnama ini ada kuartir ketiga. Nah, di sini itu bulan, bumi, dan matahari berada dalam posisi tegak lurus. Jadi mereka ini tegak lurus. Nah, terakhir ada kuartir keempat. Pada kuartir ini bulan menjadi baru kembali. Jadi kayak seperti terakhir kembali gitu. Jadi bulannya ini baru, bulan baru gitu, seperti itu.
Ya, selanjutnya mengenai pasang surut air laut. Dalam waktu sehari dapat terjadi 2 kali pasang dan juga 2 kali surut. Pasang maksimum dapat juga disebut dengan purnama, merupakan pasang maksimum yang terjadi akibat pengaruh dari gravitasi bulan dan juga matahari maksimum yang terjadi pada saat bulan purnama dan juga bulan baru dengan posisi bumi, bulan, dan juga matahari yang terletak dalam satu garis. Jadi di pasang maksimum ini bumi, bulan, dan juga matahari terletak dalam satu garis. Sedangkan pasang maksimum ini berbeda dengan pasang minimum atau juga yang disebut dengan perbani. Nih, di sini itu permukaan air laut mengalami pasang dan juga surut minimum karena pengaruh dari gravitasi bulan dan matahari minimum dengan posisi kedudukan bulan dan matahari ini saling tegak lurus terhadap bumi. Seperti itu. Pembahasan terakhir adalah gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan proses tertutupnya bulan. Hal ini disebabkan oleh bayangan yang dibentuk oleh bumi ataupun oleh bulan yang terletak dalam satu garis. Nah, bayangan ini memiliki dua bagian, yaitu bayangan umbra dan juga bayangan penumbra. Bayangan umbra atau bayangan inti memiliki bentuk kerucut di mana dia akan semakin mengecil saat menjauh dari bumi ataupun dari bulan. Sedangkan bayangan penumbra atau daerah bayangan kabur sebagian semakin jauh dari bumi, bentuk penumbra akan semakin membesar. Jika bulan berada di dalam penumbra bumi, maka bulan akan berbentuk samar-samar, seperti itu. Jadi, gerhana bulan dapat terjadi akibat adanya umbra dan juga penumbra. Gerhana bulan sebagian terjadi jika sebagian bulan masuk ke dalam umbra bumi, sedangkan gerhana total terjadi jika seluruh bulan masuk ke umbra bumi yang berlangsung selama 1 jam 40 menit. Dan lama seluruh gerhana bulan dapat berlangsung selama 6 jam. Seperti itu. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.